Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk, membimbing kita untuk masuk ke dalam agama Islam ini dan dapat menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya di saat banyak manusia yang masih tersesat dan tidak tahu jalan untuk pulang ke surga Allah SWT. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, ya mungkin kita sama seperti mereka. Maka hendaklah senantiasa memuja dan memuji Allah atas nikmat hidayah dan minta agar ditetapkan di atas hidayah ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Dan yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini adalah fitnah yang tidak meninggalkan satupun rumah muslim kecuali didatengin oleh fitnah. Beberapa masyayikh mencontohkan, mengatakan wahadil fitnah fi dhahir wallahu ta'ala a'lam annaha fitnatus suwar. Boleh jadi fitnah ini zahir yang kita lihat sekarang adalah fitnah gambar. Fitnah gambar, foto, video, ya. Ini fitnah. Bagaimana semua orang mengupload videonya. Sekarang dibikinin aplikasi untuk menampilkan gambar dia. Mau IG, mau Facebook, mau TikTok, mau Twitter, mau apa saja dibikinin. Yang sebelumnya orang itu mau foto, itu harus berangkat ke studio foto, berangkat ke sana, foto, nunggu berhari-hari, fotonya baru jadi, dan mungkin mereka foto untuk keperluan dokumen yang mereka perlukan. Kemudian ke sini kita melihat bahwasanya foto bukan hanya untuk kebutuhan, tapi sudah menjadi gaya hidup. Bukan untuk maslahat, tapi untuk kelezatan mereka. Maka beliau beranggapan sepertinya foto, gambar itu termasuk fitnah di masa kini. Padahal di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Talha radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya dan ada gambarnya. Jadi disebutkan sebab hadis ini, Nabi alaihi salatu wasallam itu dijanji Jibril akan datang. Nabi tunggu di rumahnya. Seharian penuh nggak datang Jibril. Nabi menjelaskan nggak mungkin malaikat itu ingkar janji. Pasti ada sebabnya Jibril nggak mau masuk ke rumah. Akhirnya setelah itu ketemu, ditanya, Jibril, kau janji kenapa kau nggak datang, kata dia. Maka Jibril mengatakan, bahwasanya kita para malaikat itu nggak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar.
Cerita ini setelah Nabi mengusir, ada anak anjing diusir dari rumah Nabi SAW. Ternyata sembunyi di bawah ranjang. Kemudian diusir sama Rasul SAW. Maka bicara gambar, ini bukan masalah yang ringan. Taib Ustaz, tapi kan gambar beda sama foto. Para ulama akan membedakan hukumnya. Nah, mereka membedakan. Tapi ada juga yang menyamakan. Namun hendaklah melakukan itu untuk keperluan. Diperlukan memang. Bukan untuk sesuatu yang gak ada. Mafisya. Gak ada kebutuhan. Tapi itulah fitnah. Yang orang tergoda untuk melakukan itu. Kalau bicara gambar, Nabi SAW mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat, ada yang berusaha menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla. Asyaddun nasi adzaban al-musawwirun, tukang-tukang gambar. Tapi sebagian mungkin enggak, ini kan foto, ini kan gambar langsung gitu loh, seperti di cermin. Nah, tapi saat ini sudah nggak kayak di cermin, nggak kayak di cermin. Foto ini sudah memperindah diri manusia, bahkan dapat diedit, dapat dijadikan gambar, dijadikan kartun, dijadikan ini, dibuat wajahnya menjadi lebih tua, menjadi lebih muda, atau 20 tahun yang lalu, atau 40 tahun yang lalu. Ada fitnah. Dan itu sekarang sudah berada di mana-mana. Orang tiap hari mengupload fotonya untuk la syai. Nggak ada kebutuhan. Tapi itu digadang-gadang oleh manusia menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang bagus, yang hasil fotonya harganya mahal, miliaran. Dan menjadi fitnah lebih besar ketika foto itu foto wanita. Foto laki-laki aja yang disebarkan, fotonya para artis, ya, para penyanyi, public figure yang terkadang juga menggoda. Kita disuruh menundukkan pandangan kita. Ini mereka malah menghambur-hamburkan, membuat video, membuat foto. Gak ada gunanya. Beda kalau sesuatu, kayak kita bicara ceramah, khutbah, ada manfaat yang diberikan. Tapi ada hal-hal yang sama sekali manfaat. Nggak ada gunanya. Ahibati fillah. Buat para akhwat khususnya karena kajian-kajian ummahat ya. Allah perintahkan wanita itu untuk menutup diri. Allah perintahkan mereka berhijab. Allah jadikan mereka indah. Ketahuilah bahwasanya bukan fotomu yang akan dikenang. Bukan foto. Terus apa yang akan dikenang? Kita tahu dengan penyanyi-penyanyi yang sudah mati, fotonya masih ada. Apa yang orang lakukan dengan fotonya? Mendoakan dia? Selesai. Dia akan keluar dari dunia ini, meninggalkan fotonya, membawa amalannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah itu tidak memandang, tidak melihat kepada rupa kalian, kepada gambar kalian, kepada foto kalian, kepada fisik kalian, dan tidak pula kepada harta kalian. Sekarang yang kita lihat, orang ini diadakan lomba yang tercantik, yang terkaya, yang terkuat, tercantik, terkaya, terkuat, tergagah, yang urusan dengan fisik, terseksi, terpandai. Allah tuh nggak ngeliat kepada rambut orang foto
Tunjukkan wajahnya yang laki dengan ketampanannya dia foto, dengan rambutnya, dengan dadanya yang bidang, dengan kumisnya, dengan motor mogenya, dengan jam tangannya, dengan pesawat pribadi. Lah, Allah nggak ngelihat ke sana, nggak dilihat. Apa gunanya kalau dilihat sama manusia itu? Dapat fulus engkau akan tinggalkan. Dapat pujian, dapat sanjungan, mayan pak pujian mereka tidak akan membuatmu dicintai Allah, tidak akan membuatmu lebih baik, mayan. Tapi Allah itu melihat kepada hati kalian. Maka di sini walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat sama Allah itu hati kalian dan amalan kalian. Jadi kalau yang zahir itu yang dilihat amalannya, yang dalam dilihat hatinya. Tapi kita melihat banyak orang peduli sama luarnya, peduli sama kulitnya. Mau antum dikasih kacang yang masih sama kulitnya. Ketika dibuka, hitam dalamnya sudah berserbuk dan gak bisa dimakan. Kita akan buang. Makanya kita kadang-kadang jangan ada istilah jangan memvonis orang itu lewat luarnya. Memang nggak dilihat luarnya. Yang dilihat itu hati dan amalannya. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha sairu jasad. Wa idza fasadat fasada sairu jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada sebuah organ. Kalau benar nih organ, semuanya benar. Kalau buruk, semuanya buruk. Walaupun wajahnya cantik, walaupun pakaiannya indah, walaupun kendaraannya mewah, buruk. Kalau hatinya buruk, semuanya jadi buruk. Tapi kalau baik, semuanya jadi baik. Semuanya jadi baik. Engkau dimanapun berada, engkau jadi baik. Di tempat yang sulit, engkau akan bahagia. Di tempat bahagia, engkau akan berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena hatinya baik. Apa isi hati kita? Coba tanya. Berapa banyak mereka yang mengenakan, yang naik motor, moge, naik mobil mewah, pakaiannya indah, jamnya mahal. Tujuan orang ini bicara hati. Tujuan orang ini ingin menunjukkan nikmat yang Allah berikan. Penampilannya sama. Kita lihat dua orang nih. Yang satu pakai Harley Davidson, yang satu juga pakai Harley Davidson. Yang satu pakai Lamborghini, sama dia punya Lamborghini. Jamnya jangan ditanya. Jam dia punya jam harga 2,5 M, 3,5 M dia pakai, sama pakai. Secara zahir hukumnya sama, tapi Allah nggak ngelihat kepada zahirnya, ngelihat kepada hatinya. Kalau nih orang pakai jam yang bagus, dia pakai mobil yang mewah, tujuannya untuk menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada diri. Dia ingin bersyukur kepada Allah. Karena di antara bentuk bersyukur menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dengan dikenakan, dipakai. Dan yang satu tujuannya pamer. Riya'an wa mufakhara. Dia pamer, dia berbangga-banggaan. Yang dilihat mana? Qulubikum. Hati kalian kayak apa? Engkau seperti apa hatimu? Wallahi jamaah, Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui dengan yang terbetik di dalam hati. A'malikum, amalan kalian, apa yang kalian kerjakan dalam hidup ini. Ahibati fillah, kalau kita melihat perbedaan yang ada di antara manusia dari sisi wajah, ada yang mancung, ada yang enggak, ada yang putih, ada yang enggak, ada yang wajahnya lonjong, ada yang bulat, ada yang tajam.
Ada yang putih, ada yang enggak. Ada yang tinggi, ada yang enggak. Ada yang gagah, ada yang enggak. Ada yang dari Australia, ada yang dari Indonesia. Di Indonesia pun ada yang dari Madura, ada yang dari Betawi. Semua itu hanya untuk mengenalkan diri, bukan untuk berbangga-banggaan. Makanya orang ketika mengupload foto, buat apa kau? Untuk apa? Untuk mengenalkan diri, KTP. Nih, Syafiq Riza Basalam, nih fotonya. Untuk mengenalkan diri, paspor, nih ada fotonya. Untuk kenalan aja, supaya dikenal gitu. Itu tujuan utamanya. Kalau bicara foto, ada manfaatnya foto, ya, ada manfaatnya. Ini diambil manfaatnya, ditinggalkan mudaratnya. Perbaiki niatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat tentang hal ini. Ketika haji wada di hadapan manusia yang banyak, beliau menyampaikan kepada mereka, ala kullukum min Adam, lihat kalian semua dari Adam, wa Adam min turab, Adam itu dari tanah. Kalau bicara fisik, dari tanah Adam itu, dan kalian berasal dari Adam. Ala la fadla li aswad, ala la fadla li abyad ala aswad, wala li aswad ala abyad. Ingat, yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Yang hitam tidak lebih mulia daripada yang putih. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab, ingat, engkau juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Karena kita ngelihat, yang orang Arab merasa kita lebih baik daripada non-Arab. Yang orang mengatakan, enggak, Arab apa sih? Kita yang lebih baik dari orang Arab. Ya. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Lah, kata Nabi. 1444 tahun yang lalu Nabi menyampaikan hal itu di Padang Arafah. Terus apa yang menjadi standar kemuliaan? Yang kayak kita ini kadang-kadang bikin standar palsu yang menipu manusia, yang menjadikan orang itu orang baik, orang mulia dengan fisiknya, dengan hartanya. Ada. Illa bittaqwa. Urusannya ketakwaan, urusannya hati dan amal soleh. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Barakallahu fikum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Ahibati fillah. Orang itu nanti dikasih balasan bukan karena wajahnya, bukan karena jabatannya, bukan karena nasabnya, bukan karena suku dan etnisnya. Enggak, semua itu hanya untuk sarana mengenal. Bas. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nih sebagian orang, kalau kita ngelihat, ada yang dikatakan orang paling tampan, paling cantik ya.
Ada ratu Indonesia, ratu dunia yang dengan tubuhnya yang semampai, dengan wajahnya yang menggoda, fotonya di mana-mana. Coba 5 hari setelah dia mati, foto, gali kuburannya, lihat nih fotonya. Nih foto yang kemarin katanya cantik, ini foto setelah dia 3 hari di kuburan. Ada belatung di matanya, di mulutnya, bibirnya sudah hilang. Tubuhnya sudah sebagian menghitam. Binatang-binatang tanah sudah menikmati tubuhnya. Ini wajah yang kemarin cantik. Atau yang masih hidup. Yang kemarin digadang-gadang orang cantik ini. Lihat semakin tua keriput, sakit. Kita ini kadang-kala sibuk dengan sesuatu yang seharusnya tidak. Ya, kita jaga tubuh kita, tapi kita tidak perlu pamerkan kepada orang. Ini kita lihat orang berlomba-lomba bikin foto, bikin NFT. Ada yang foto tiap hari, foto dia. Untuk apa? Dan dianggap sesuatu yang spesial, sesuatu yang indah. Hadhihi dunia. Orang itu mengukur sesuatu dengan sesuatu yang bakal ditinggal. Maka buat para akhwat khususnya, berhenti sudah mengupload foto. Apa sih niatmu? Apa niat? Menfitnah para lelaki? Menggodain mereka? Menunjukkan kecantikanmu? Menunjukkan tubuhmu? Allah nggak ngelihat ke sana. Itu tubuh yang indah akan jadi tanah. Dan engkau tidak akan yang mau melihat. Makanya nggak ada yang menfoto setelah 5 hari di kuburan. Kita lihat korban-korban kecelakaan, korban-korban bencana. Nggak boleh foto. Masa mau difoto yang seperti ini? Supaya tahu kita. Nggak pantas difoto. Nggak boleh disebarkan. Karena jelek gitu loh. Ini membuat sedih keluarganya. Dan bagaimana sedihnya keluarga ketika melihat nih orang yang digadang-gadang, orang yang paling kaya, 3 hari setelah di kuburan dibongkar. Seperti apa dia? Maka berusaha kita sibuk beramal. Engkau ingin bahagia, ya. Engkau berpikir dengan mengupload video itu engkau bahagia. Apalagi kalau disanjung sama manusia, dipuji sama warganet, followermu mengatakan, oh ini awet muda ya, sudah kepala 5 tapi masih ini dan itu. Oh, mereka tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepadamu ketika kau mati, meninggalkan dunia ini. Akan dikenang fotomu. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Ini ayat buat yang ingin bahagia. Yang ingin bahagia, yang gak ingin bahagia, ya skip, tinggal. Coba kita baca ayat ini. Man 'amila shalihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, syamah. Ini janji Allah. Kalau engkau beramal soleh, beriman tentunya, laki perempuan. Nih bagaimana Islam menjadikan laki-laki dan wanita sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan didapatkan? Beramal soleh, bukan foto ya. Bukan foto. Bukan karena cantik.
bukan karena semampai, bukan karena rambutnya yang pirang, matanya yang hijau, hidungnya yang mancung, kulitnya yang putih, dagunya enggak. Tapi beramal soleh dan dia beriman. Kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah akan berikan kehidupan yang baik. Dan Allah akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang diamalkan nanti di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ahibati fillah. Kalau kita melihat ada wanita-wanita yang nggak ada fotonya, engkau tahu fotonya Khadijah kayak apa? Engkau pernah ngelihat fotonya Aisyah, fotonya Fatimah binti Muhammad, fotonya Maryam binti Imran, fotonya Asiyah binti Muzahib. Nggak perlu. Allah ceritakan tentang Asiyah binti Muzahib dalam Al-Quranul Karim yang kita baca sampai hari ini. Karena apa? Karena kecantikannya? Karena kekayaannya? Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Jangan ditanya tentang kecantikan dia. Istrinya raja yang zalim pasti memilih wanita yang paling cantik. Tapi Allah tidak menyebutkan tentang kecantikan. Allah menyebutkan tentang amalan dia. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah ceritakan tentang amalan dia. Bagaimana dia berdoa minta rumah di sisi Allah Azza wa Jalla di surga dan minta diselamatkan. Allah kenang amalnya jemaah, bukan rupanya, bukan rupanya. Bagaimana dengan Maryam? Allahu Akbar, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Allah kenang bagaimana amalan dia menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana tatkala dia membawa anak tanpa ayah datang ke kampung mereka, maka mereka semua heran mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asaw wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, ibumu itu, bapakmu itu bukan orang jahat. Tidak bicara wajah bapaknya seperti apa, tidak bicara ketampanan ayah. Yang diingat itu bapakmu itu bukan orang jahat, ibumu bukan pelacur. Bukan bicara kecantikan. Wa ma kanat ummuki baghiyah. Engkau kok bisa seperti ini bawa anak tanpa ayah? Fa asyarat ilaih. Allah ceritakan bagaimana Maryam membawa seorang anak tanpa ayah. Kemudian dia memberikan isyarat kepada anak ini. Tanya sama anak. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka tidak bicara wajahnya bayi ini, oh Allah tampan, lucu, lah. Mereka bicara amal. Kok bisa engkau bawa anak tanpa ayah? Sekarang orang bicara, ya Allah lucunya, cantiknya. Bayi itu mengatakan, qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Sampai akhir ayat. Bicara amal, tidak bicara wajah, tidak bicara fisik. Itu yang memang dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tatkala mereka nanti dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan amalannya. Orang-orang yang sombong, yang congkak, entah dengan wajahnya, dengan tubuhnya, dengan kekayaannya, yub'atsuna yaumal qiyamah amthal adh-dhar fi surat Ar-Rijal. Akan dibangkitkan hari kiamat
dalam rupa manusia tapi kecil-kecil seperti semut. Mereka diliputi dengan kehinaan dari segala arah, dia melihat kemana-mana. Sedangkan kita lihat orang sibuk dengan fotonya. Aibatifallah. Khadijah, bagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Lalu Aisyah mulai bicara tentang fisiknya Khadijah. Apa engkau yang kenang dari perempuan ajuz Quraisy, ya. Perempuan yang sudah tua renta dari Quraisy, yang kemerahan pipinya atau bibirnya udah tua renta gitu. Sedangkan Allah qad abdalakallahu bi khairin minha. Allah udah kasih ganti engkau yang lebih baik dari dia. Maksudnya Aisyah gadis, cantik, segar, bugar. Sedangkan Khadijah, Nabi menikah sudah umur 40 tahun Khadijah. 40 tahun. Hidup bersama Nabi. Sampai meninggal dunia. Tua Khadijah menikah. Nah, 65 tahun. Meninggal dunia. Tua. Maka Aisyah mengatakan, kenapa engkau masih mengingat perempuan itu? Nabi marah. Marah Nabi. Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wallah ma abdalani Allah bi khairin min." Demi Allah, Allah tidak memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Khadijah. Nggak ada. Nabi bukan mengenang fisiknya, bukan mengenang wajahnya. Saddaqatni lamma kadzdzabani an-nas. Itu saddaqatni lamma kadzdzabani. Dia yang percaya sama aku ketika orang-orang mendustakan aku. Dia yang melindungi, menyantuni, menjaga ketika orang-orang tidak peduli dengan aku. Dia sebutkan amalannya, bukan fisiknya. Oh, cantik banget. Kita nih terjebak di dalam area yang sebenarnya penuh tipu menipu. Oh, fulana cantik, fulan cantik, fulan tampan. Alhamdulillah. Ketika melihat anaknya, ya Allah, anaknya tampan banget, anaknya cantik banget, itu nggak dilihat sama Allah, nggak dikenang tuh wajah, tapi yang dikenang amalnya, amalannya coba. Maka bagi para wanita yang ingin dikenang, perbaiki hatimu, perbanyak amal saleh, engkau akan dikenang sama Allah. Allah akan mengingat dirimu. Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah sama aku akan ingat sama kalian. Tapi kalau kita ingat sama manusia, yang kita tunggu adalah like-nya manusia, yang kita tunggu adalah tanda love yang ada di IG. Kita kepingin like itu, pujian sanjungan orang, engkau akan dilupakan sama manusia dan Allah akan lupa sama engkau. Orang-orang akan menguburkanmu, mungkin yang menguburkanmu banyak karena engkau terkenal. Tapi setelah itu engkau akan jadi tanah yang orang-orang nggak ingin lihat wajahmu lagi. Takut dibungkus engkau, ditutup di sana. Kalau ada orang 3 hari, ana mau datang, mau ngelihat wajahnya, jangan dilihat wajahnya. Dia sudah berada di alam yang lain. Ahibati fillah, di surat Al-Ahzab nanti dibaca ya. Kita akan baca ayat 35. Tapi sebelum ayat 35 ini, Allah berbincang tentang para wanita, tentang istri-istri Nabi, tentang wanita-wanita muslim. Bagaimana sih mereka seharusnya menjadi muslimah? Kenapa diperintahkan hijab? Masalah pun bukan masalah di fisik gitu. Tapi Allah berikan fisik kepadamu yang indah, engkau perlu beramal. Amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh para wanita. Taib. Kemudian setelah berbicara tentang para wanita, Allah berbicara tentang
wanita-wanita dan laki-laki, amalan apa yang seharusnya mereka kerjakan dalam kehidupan ini? Silakan dibaca di surat Al-Ahzab ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Barakallahu fiik. Apakah ada disebutkan di sini laki-laki yang tampan, perempuan yang cantik, laki-laki yang kaya, perempuan yang kaya, laki-laki yang gagah, perempuan yang seksi? Nggak ada. Ahibati fillah. Tubuh ini amanat dari Allah Azza wa Jalla untuk kita gunakan dalam ketaatan. Kita bakal ditanya an jismihi fima abla. Badannya dipakai buat apa? Buat foto-fotoan, buat gaya-gayaan? Kita melihat bagaimana kemudian orang dengan tubuhnya, dia berangkat nge-gym, dia berangkat minum vitamin, diet, ini itu, peduli dengan tubuhnya, tapi nggak peduli dengan hatinya. Tidak dengan amalannya. Allah sebutkan amalan-amalan di sini. Wanita muslimat, laki-laki dan wanita muslimat, mukminat, qanitat, sadiqat, sabirat, yang sabar, khasyiat, yang tunduk, yang khusyuk, mutasaddiqat, yang suka bersedekah, wasaimat, yang suka puasa sunnah. Ini setelah puasa yang wajib tentunya. Wal hafidhina furu, wal hafidh, yang jaga kemaluan diri. Kemudian wadzakirat, yang suka berzikir kepada Allah SWT. Dia berpikir bagaimana dikenang sama Allah, bagaimana dia diingat sama Allah. Dia tidak berpikir bagaimana manusia mengenang dia. Allahumma syirna minnar. Maka merekalah yang Allah akan berikan maghfirah wa ajran azima. Semoga Allah memperbaiki diri kita. Ingat, bukan fotonya yang dikenang. Nggak ada jemaah. Foto itu hanya untuk mengetahui. Ini loh KTP-nya, ini loh fulan, ini loh fulan. Tapi bukan untuk mencari popularitas dengan foto. Bukan untuk mencari pujian dan sanjungan dengan foto. Bukan pula untuk mencari duit sebagian dengan fotonya. Foto itu hanya untuk keperluan. Hati-hati dengan fitnah. Dan ingat, yang akan datang akan lebih dahsyat. Fitnah yang akan datang akan lebih dahsyat. Karena Nabi SAW mengatakan, Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Muslim, ambil yang perlu dari teknologi ini, manfaatkan untuk dirinya,
untuk dunia dan akhirat dia, mau berdagang, mau apa, tapi ingat sesuai dengan bimbingan syariat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Allahumma shalli wa sallim. Tafadhal, belum ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Allah yuhayyik. Tafadhali, na'am. Izin bertanya, Ustadz. Na'am. Untuk saat ini nih, terutama di WhatsApp, kami suka membuat stiker, Ustadz. Na'am. Ya. Kadang-kadang ada stiker mungkin lucu-lucuan gitu, Ustadz, mungkin dari anak-anak kecil atau foto-foto sendiri, atau mungkin anak-anak yang biasa sudah kentop gitu, maksudnya sudah beredar fotonya itu semua di Google Images, terus kita bikin momennya kayak lebay lu atau ya seperti itulah, Ustadz, gitu, dibikin stiker untuk lucu-lucuan gitu, Ustadz, atau bahkan untuk menyemangati ketika kita membuat acara seperti ya apa sajalah, Ustadz, gitu ya. Kalau seperti itu boleh nggak, Ustadz, menggunakan hal tersebut dijadikan sebagai stiker? Jazakumullah khair. Nah, mahibati fillah, sebenarnya kembali kepada hukum foto itu sendiri ya. Kalau dijadikan stiker itu adalah gambar seseorang ya, gambar yang bernyawa. Kalaupun kita melihat sebagian ulama membolehkan ya, membolehkan foto itu karena tidak sama dengan gambar yang dibuat sama tangan, tapi hendaklah seorang muslim mencukupkan diri dengan yang dia butuhkan. Dia butuh enggak itu? Kalau butuh untuk edukasi ini dan itu, ayo tafadhal. Tapi ketika dia butuh, lebih baik ditinggalkan untuk keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama. Karena memang sebagian menyamakan foto dengan gambar. Kalaupun yang membolehkan tadi pun mereka tidak bertawassuk ya, bermudah-mudahan dalam masalah itu. Ketika dibutuhkan silahkan, ada keperluannya, ada kepentingannya, ada manfaatnya. Tapi kalau nggak ada, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk dari kesempurnaan Islam seseorang, ya dia meninggalkan sesuatu yang tidak dia perlukan sebenarnya. Hadza wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita kaji hari ini semoga menjadi penyemangat kita untuk mengingat Allah Azza wa Jal, untuk peduli dengan apa yang dilihat sama Allah Azza wa Jal dari diri kita, dan tidak menjadikan dunia ini sebagai standar mengukur manusia, mengukur diri kita. Jangan merasa rendah karena ana bukan orang kaya, jangan merasa hina karena ana tidak semampai tubuhnya, tidak cantik. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.